Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah, yang melihat, menyaksikan tayangan melalui Zoom, melalui live Facebook, kita percaya Tuhan melawat kita pagi hari ini. Semua dalam keadaan baik-baik Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Apapun keadaan kami tahu Tuhan Yesus tetap baik. Dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Kasih-Mu, cinta-Mu untuk kami. Kami berharga di mata-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Sebab itu pagi ini sebagai cinta kami kepada Tuhan, kami ingin membawa semua pujian, syukur kami kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahan kami menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu. Tuhan menahirkan kami dengan darah-Mu. Terima kasih, hadirat-Mu ada di tengah kami. Hadirat-Mu juga bekerja di tempat-tempat di mana kami menyaksikan tayangan ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang antusias beribadah pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dia baik bagi kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku.
terima kasih. Dia penyembuh bagi kita, Dia pemulih bagi kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Berkat-Nya atas kita memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak ku sembah Tuhan, oh Yesus, seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian hanya bagimu, Yesus. Sembah Tuhan, Yesus yang terutama dalam kami. Kau besar Tuhan, kami datang memuji-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Layaklah setiap manusia memuji menyembah.
kami rindu padamu Tuhan. Oh, riana rana rana masada rana. Give thanks, we give thanks, we give thanks to the Lord. Oh, rana rana maso. Hallelujah. Sing Jesus. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb and God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
bangkit Tuhan, bangkit berdiri untuk Raja kita. Oh, from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Mari kita sehati di dalam bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Allah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini ya Bapa. Engkau sendiri yang menuntun kami sehingga kami boleh dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa, memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat ini ya Bapa kami sepakat ya Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dari timur barat, utara, selatan ya Bapa, bahkan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ada shalom di bangsa kami ya Bapa. Kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ya Bapa agar bangsa kami mengalami hujan pertobatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ada pelepasan, bahkan ada pemulihan di bangsa kami ya Bapa. Bapa, saat ini ya Bapa kami menyerahkan juga pemimpin daripada bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan mereka hati seorang pemimpin, hati yang mau bekerja terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Agar apapun yang mereka kerjakan di bangsa kami ya Bapa, penuh dengan tanggung jawab ya Bapa. Agar semua yang dikerjakan di bangsa kami ya Bapa berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga sistem perekonomian yang berada di bangsa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau turut campur tangan, turut bekerja di bidang apapun ya Tuhan Yesus, agar semua berhasil ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, agar bangsa kami mengalami kemajuan dan kemakmuran yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, saat ini ya Bapa kami menyerahkan iklim yang terjadi di bangsa kami ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa agar setiap bencana-bencana apapun ya Bapa kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terjadi di bangsa kami saat ini, kami percaya Tuhan Yesus itu adalah menguatkan setiap iman kami untuk terus bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini ya Bapa kami terus berdoa buat bangsa Singapura ya Bapa. Kami terus memberkati bangsa Singapura. Ada damai kesejahteraan yang daripada-Mu terus melingkupi di bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa di bangsa ini ya Bapa, pada tanggal 1 September yang kemarin Tuhan Yesus mengadakan pemilihan umum ya Bapa. Kami bersyukur semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Kami terus berdoa buat pemimpin yang baru. Kami percaya pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan ya Bapa, agar dia menjadi pemimpin yang teladan, menjadi pemimpin yang contoh bagi bangsa ini ya Bapa untuk generasi berikutnya Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa pemimpin yang sudah Tuhan pilih ya Bapa. Engkau memberkati baik wakil bahkan seluruh jajaran kepemerintahan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan mereka roh kepemimpinan yang daripada-Mu. Engkau berikan mereka hati yang penuh dengan kesabaran di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di bangsa ini ya Bapa. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami terus berdoa segala keputusan, segala peraturan yang berada di bangsa ini ya Bapa, kami percaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga sistem perekonomian yang berada di bangsa ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau turut campur tangan ya Bapa di bidang apapun ya Bapa. Kami percaya semuanya berhasil untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pada saat pagi yang indah ini ya Bapa. Kami terus berdoa buat pemimpin gereja FLC ya Bapa, Pastor Thomas ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau
memberkati hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu di mana hamba-Mu Engkau utus untuk melayani ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapa, agar lewat hamba-Mu ya Bapa, gereja FLC semakin diperluas baik dari bangsa ke bangsa, bahkan dari kota ke kota, bahkan sampai dengan pedalaman sekalipun ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, banyak umat dipulihkan, banyak umat dimenangkan ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, bahkan Engkau berkati pelayanan dimanapun dia berada ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga para staf gembala FLC yang berada di manapun mereka melayani pada hari ini, baik dari pusat sampai dengan setiap satelit-satelit di cabang-cabang ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, agar melalui hamba-hamba-Mu ya Bapa, kerajaan-Mu semakin diperluaskan di mana-mana Bapa, agar semakin banyak umat Tuhan mengenal dan cinta akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga. Saat ini juga kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan FLC, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat di setiap cabang-cabang satelit ya Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, baik yang bertugas sebagai WL maupun singer, yang bertugas sebagai pemain musik, yang bertugas sebagai multimedia, yang bertugas sebagai pendoa syafaat, yang bertugas sebagai usher, kasir maupun sebagai kolekte ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus setiap kami ya Bapa, bahkan Engkau taruh hati seorang hamba dengan penuh dengan kerendahan hati ya Bapa, agar kami melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ya Bapa, hanya untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi, Engkau memberkati hamba-Mu, bahkan kata-kata hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, agar firman-Mu yang sebentar kami dengar pada pagi hari ini boleh jatuh di hati kami, di tanah hati kami yang subur ya Bapa, agar boleh berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi Bapa, untuk menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang belum mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami, dan kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, agar kami semakin cinta akan Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kami ya Bapa sebagai persembahan yang bau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat jemaat-jemaat yang mengikuti secara onsite maupun secara online ya Bapa, yang berada di YouTube, yang berada di Zoom maupun Facebook ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus setiap kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus, bahkan Engkau jamah setiap hati dan pikiran mereka ya Bapa, agar mereka boleh duduk dengan tenang untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, agar kami mengalami satu terobosan baru yang daripada-Mu, agar hidup kami bukan biasa-biasa saja, tapi lebih luar biasa bersama dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa, Engkau menjangkau setiap mereka ya Bapa, yang sudah pernah merasakan lawatan tangan-Mu lewat hamba-hamba-Mu ya Bapa, agar mereka boleh berkumpul di tempat ini untuk boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk kuduskan tempat ini ya Bapa. Ini hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dengar dan sambut doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita percaya kemurahan Tuhan, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Semua yang haus, yang antusias memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. And glory. Come on. We have come
Let's come together singing hallelujah.
memuji Tuhan, katakan amin. Come on, sing. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas kita. Lagi katakan mari. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Yesusku bersuka, akan bersuka, muji-muji namanya. Karena besar kasih setia Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesusku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Come on, say, mari. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas kita. Come on, say, oh. Lebih keras lagi. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, oh, oh. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, suka karena Dia. Oh, 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 Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas, menebus membebas, menebus membebas kita. Dia menebus dan pelepas kita yang ajaib. Siapa namanya? Yang di rumah, siapa nama Tuhan kita? Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, Tuhan kita dahsyat baik. Sebelum kita dengar pesan Tuhan, kita akan bawa persembahan kita pada Tuhan. Bapak, terima kasih hari ini, kalau kami diberi kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan. Semua berkat yang kami terima datangnya dari Tuhan. Dan kami akan tabur untuk pekerjaan Tuhan di wadah ini. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami memberi. Haleluya. Apapun persoalan kita, masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan kita baik. Dan izinkan semua proses terjadi untuk kita bisa mengalami hal-hal yang baik datang dari Tuhan. Bisa katakan amin? Yesus, Kau besar. Thank you Lord.
dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lagi katakan sama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Amin. Waktuku kuat maupun lemah, Dialah Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari bangkit berdiri bersama. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari deklarasi sama-sama. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pujian ini katakan sekali Yesus untuk selama-lamanya Yesus. Tuhan, inilah komitmen kami. Kami mau setia mengiring Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam sisa-sisa waktu kami, biarlah kami mau
untuk mengikut Yesus sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Kami percaya waktu kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan menyapa pribadi lepas pribadi, menjamah. Kami boleh merasakan kasih-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh disegarkan dengan segala yang baru daripada-Mu. Kami boleh dipanggil datang mendekat kepadamu Tuhan. Menikmati bait-Mu yang kudus dan menikmati segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga mau mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Mari Tuhan berbicara, urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pesan-Mu di pagi hari ini. Dan hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Tetapi boleh jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah lebat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berbicara, urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Shalom pemirsa yang hadir di YouTube. Shalom everybody on YouTube. Saudara, kita seringkali mendengar satu firman, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So many times we hear in sermons that when that a righteous prayer when it's prayed fervently then it will be heard. Saudara, ayat ini bukan hanya kiasan kata-kata biasa. So these words are not just words, Tetapi firman ini adalah firman yang hidup. but it is a living word. Kalau kita menghidupi firman ini, maka firman ini akan jadi dalam hidup kita. So when we live this word, then these promises will happen in our lives. Saudara ingin doa saudara penuh kuasa? Do you want to have a powerful prayer? Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So it is written, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Bagaimana supaya doa kita penuh kuasa? How to have a powerful prayer? Apakah dengan yakin didoakan? Do we pray about it with belief in our lives, in our Tetapi heart? yang terutama adalah doanya siapa dulu. But actually, the most important is, the question is, whose prayer it is. Dan di sini dikatakan doa orang yang benar. So the Bible says the prayer of a righteous person. Kalau orang benar itu berdoa, So when a righteous person pray, maka doanya akan penuh kuasa. then his prayer will be powerful. Karena tahukah saudara bahwa ternyata tidak semua doa-doa yang didengar oleh Tuhan. So apparently, not all prayers are heard by God. Mazmur 34 ayat 15 mengatakan, In Psalms 34, verse 19 says, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 verse ayat 15, ya? 15. Okay, verse 15. The Lord looks on the righteous and he listens to their cries. Saudara, ternyata mata dan telinga Tuhan tidak tertuju kepada semua orang. So in Indonesian Bible, the eyes of the Lord doesn't look at just anybody, Tetapi hanya kepada orang-orang tertentu. but focus on certain people. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Amin. So we know that the Lord loves all of us. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. When we sin and then we ask for God's forgiveness, then he will forgive us. Sebab firman-Nya mengatakan,
jika kita mengaku dosa kita, Because the Bible says when we confess our sin, maka Ia ada setia dan adil. Dia akan Dan- mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. then He is faithful and He will forgive all of our sins. Tetapi saudara, untuk mengalami berkat Tuhan, But to experience His blessing, mengalami perkenanan dan janji Tuhan, to experience His favor and His promises, itu ada syaratnya. there are conditions. Kasih Tuhan tak terbatas buat kita semua. God's love is unlimited for all of us. Tetapi perkenanan Tuhan But His favor hanya untuk orang benar. is only for the righteous. Tidak semua mendapat perkenanan Tuhan, So not saudara. everybody received this favor from the Lord. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. So in Indonesian Bible, the Lord's eyes is on the righteous. Banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi belum tentu hidupnya benar. So many people call themselves Christian, but it doesn't guarantee that they have a righteous life. Mari kita buka kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-92 Let's open Psalms 92, ayat 13 sampai 16. verse 12 12, ya. sampai 16. verse 12 12 sampai 15. until 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Psalms 92, verse 12 until 15. The righteous will flourish like palm trees. They will grow like a cedar in Lebanon. Planted in the Lord's temple, they will flourish in the courtyard of our God. They will still bear fruit, even in old age. They will be luxuriant and green. They will proclaim, the Lord is upright, my rock in whom there is no injustice. Saudara, dikatakan orang benar itu bertunas seperti pohon kurma. So it's written, the righteous will flourish like palm trees. Saudara tahu pohon kurma itu hidupnya di mana? Do you know where palm trees grow? Nah, saudara, kita akan belajar tentang pohon kurma. We are going to learn about palm trees today. Seperti yang diajarkan, yang sering kali disebut di dalam Alkitab. This tree is mentioned a lot in the Bible. Alkitab ada menyebut beberapa kali kata pohon korma. So the Bible recorded several times about palm tree. Dan juga ada kota korma di sana. Kota Korma. The city of Wow, city of palm trees. the palm tree. Wis. City of palm tree. Di Jericho itu banyak sekali pohon kormanya. In Jericho, yeah, many palm trees. Tapi tahukah saudara, kalau kita mau tahu pohon korma itu sangat luar biasa. So palm tree is an amazing tree. Pohon korma itu tumbuh di satu daerah dalam keadaan yang tidak mudah. So palm trees grow in a place that is really difficult. Pohon ini banyak dijumpai di Timur Tengah Lots of- dengan kondisi tanah yang kering. We find lots of palm trees in Middle East in Tidak ada air. in this land condition which is dry, Gersang, tandus, Yeah, dry dan land. panasnya ekstrim. and then extreme heat, Berbatu-batu dan seringkali dihantam badai gurun yang dahsyat. rocky, and many times hit by storm in the desert. Saudara, saya pernah lewat dari Mesir menuju ke Israel, So itu once- melewati padang gurun. So once I was from Egypt to Israel, we passed the desert. Wah, saya bisa membayangkan bagaimana pada waktu itu orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir. So I could imagine how when the Israelis went out, exodus from Egypt, Panas sekali, saudara. it was so hot. Begitu keluar dari bus, langsung merasakan panas. So when I stepped out from the bus directly, I immediately felt the heat. Dalam beberapa hari tubuh saya langsung gosong. Just in several days, yeah, I got burned, yeah, sunburned.
Memang di Indonesia karena saya sering keluar juga tubuh saya sekarang gosong, saudara. Yeah, also in Indonesia, I go out a lot, so now I get Ini sunburned. warna kulit saya lebih gelap dari yang biasanya. So now my complexion is darker than usual Karena saya sering kali keluar kota. because many times I go out of town. Nah saudara, pohon korma itu bisa tumbuh di daerah yang seperti itu. So palm trees can grow in in those kind of areas. Tahukah saudara, hanya orang-orang yang berani hidup dan melewati padang gurun yang akan menjadi orang pilihan Tuhan. So only people who go in their lives courageously can become like the palm tree. Karena nggak banyak yang mau masuk dalam padang gurun. Because not many people want to enter the desert. Kita seringkali di gereja diajarkan diberkati Tuhan. So many times it is taught in the church how to be blessed by the Lord. Mengalami mujizat demi mujizat. How to experience miracles. Mengalami satu hal yang sukacita dari Tuhan. Experiencing joy from the Lord. Tapi tahukah saudara, But do you know kita juga harus mengetahui bahwa ikut Tuhan tidak selamanya selalu mengalami sukacita. that following the Lord is not always joyful, not always in blessing, Kadang-kadang kesedihan, but sometimes sadness, kesengsaraan, suffering, penderitaan. toil. Saudara, ini gambaran juga bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir. So this is a picture of the Israelites coming out of Egypt. Bangsa Israel dikeluarkan dari pembebasan perbudakan yang ada di Mesir. They were emancipated from slavery in Egypt, Tetapi mereka memasuki yang namanya padang gurun. and then they entered the wilderness, the desert. Ketika kita keluar dari tawanan hamba dosa, saudara, So when we were released from this bondage of sin, apakah kita siap waktu kita memasuki padang gurun? are we ready to enter the wilderness? Saudara, hanya orang yang bisa kuat melalui padang gurun itulah yang akan diselamatkan. So only people who pass the wilderness, they will be saved. Dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang Among the Israelites people, the Israelites who went out from Egypt, only 2 of them yang masuk ke dalam tanah perjanjian dari semua orang dewasa dari generasi orang Israel yang pertama. only 2 of them they were able to enter the promised land. Jadi saudara, kita harus siap-siap masuki padang gurun. So we need to be prepared, we need to be ready to enter the wilderness. Apalagi sebagai seorang Kristen yang hidup di akhir zaman. Especially as Christian living in the end days. Di depan kita In front of us, ada banyak bahaya yang akan mengancam. there are many dangers. Terutama kita hidup di akhir dari akhir zaman. Especially we live in the end of end time. Apa yang terjadi di hari-hari ke depan? What's happening in these coming days? Kita sudah melihat kemunculan antikris sudah di depan mata. So the Antichrist is near. Jangan berpikir senang-senang. So don't just think about having Jangan fun. berpikir segala sesuatu masih jauh. So don't think about these things are still far ahead. Kita akan masuk dalam masa kesusahan. We are about to enter the times of suffering. Entahkah kita masuk dalam masa kesukaran, Either we enter to this difficult time, atau mungkin sebelum masa kesukaran itu datang, Yesus sudah datang kali ke or kedua. is it possible that before the difficult times come, Jesus already come first? Makanya kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara. So we need to become Christian fully Hari committed. ini tidak bisa lagi kita main-main dengan dosa. These days we cannot play with sins anymore. Saudara, yang kedua, mengapa pohon kurma bisa kuat dan tahan banting terhadap kekeringan? So second, how can a palm tree survive dryness, drought, so Pohon- resilient? Pohon kurma itu bisa kuat terhadap panasnya suhu serta terpaan angin dan badai. So it can endure heat, also can endure the storm. Kenapa pohon kurma bisa kuat seperti itu? Why it can be so strong? Ternyata rahasianya adalah bagaimana cara menanamnya yang tidak biasa. So apparently the secret lays in the way of it is being planted is not ordinary way. Saudara, untuk menjadi
menjadi orang benar, kita harus jadi pohon korma. So to become a righteous, we need to learn from the palm tree. Sebab Alkitab mengajarkan bagaimana kita belajar dari pohon korma. So the Bible teach us to learn from palm trees. Kita tadi sudah buka ya, pohon korma ya. Yes. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Psalm 92, verse 12, the righteous will flourish like palm trees, they will grow like a cedar in Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Planted in the Lord's temple, they will flourish in the courtyard of our God. Saudara, untuk kita bisa, tema pada bulan ini ada berakar dalam Tuhan. So the theme this month is rooted down in the Lord. Yang pertama dikatakan kita seperti pohon korma. So first, we are like the palm trees. Seperti apa seperti pohon korma itu? What does it mean to be like palm trees? Kita akan bahas lebih lanjut. We will discuss this more. Ya, dikatakan juga mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. So it is also written, the righteous will flourish like palm trees, grow like a cedar, and then they will flourish in the courtyard of our God. Itu sebabnya kalau kita mau berakar dan bertumbuh kuat, kita juga harus berakar di gereja yang tetap. So that's why we need to be planted and rooted down in a local church. Karena di situ kita mendapat pengajaran air yang segar, pupuk yang baik. Because there we receive fertilizer, we receive water, we receive teaching. Artinya bukan berarti semua gereja itu di luar gereja kita jelek. So it doesn't mean that all the churches outside our church is bad. Tetapi Tuhan tempatkan kita di satu gereja untuk kita bisa bertumbuh di gereja itu. But God placed us in a certain local church so that we can grow there. Sebab kalau saudara berpindah-pindah gereja, maka saudara akan bingung dengan pengajarannya. Because if you keep switching from one church to another church, then you will get confused with the teaching. Karena setiap gereja itu punya doktrin yang berbeda-beda. Because churches have different doctrines. Pertumbuhan rohani saudara akan menjadi tidak sehat. Then your spiritual growth will not be healthy. Tapi pagi hari ini kita tidak bicara tentang bertumbuh di dalam gereja, saudara. But today we're not talking about growing in the church. Tapi kita mau belajar tentang pohon korma tadi. We are going to learn about palm trees. Ternyata saudara, rahasianya itu bagaimana pohon korma itu bisa bertumbuh dengan baik karena karena cara menanamnya yang tidak biasa. So, what is the secret of a palm tree? Apparently, it lays down in the way it is planted. It's not ordinary way. Tahukah saudara bahwa kekuatan pohon korma itu ada pada akarnya? So the strength of a palm tree is in its root. Akar pohon korma itu sangat kuat, saudara. The root of palm trees is very strong. Dia menghujam sampai ke dasar paling bawah. It grows till the deepest. Lapisan pasir atau tanah untuk mencapai sumber air. The deepest of the sediment of the land, the soil, it reaches down to reach the water source. Karena di atasnya itu ditutup oleh batu sama petaninya. So when the palm tree seed is planted, it is then laid under this huge rock. Itulah sebabnya pohon itu tidak bisa bertumbuh ke atas. So because it is right under this huge rock, the seed cannot grow above first. Karenanya akarnya itu terus berusaha untuk hidup. So it grows, it root down deep. Itu sebabnya dia makin dalam sampai dia menemukan air. So it root down deeper and deeper until it reaches water source. Tahukah saudara, panjang akar itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter di dalamnya. So the root of a palm trees can grow until tens and even 100 meters deep. Akar itu bicara di bawah tanah, saudara. So the root is underground, Tidak kelihatan. unseen. Tetapi dia semakin kuat, lalu batangnya yang ke atas pun akhirnya bisa
menembus batu yang menghimpit dia. So the root grows deeper and deeper, stronger and stronger. Then the seed will grow upward, penetrating the rock above. Tapi banyak sekali orang Kristen baru bertumbuh sebentar sudah maunya tampil di permukaan. But many Christians, they just grow a little bit and then quickly they want to stand in front. Pengen dilihat orang. Want to be seen by people. Tidak mau diproses terlebih dahulu. Don't want to be processed first. Saudara mau menjadi orang Kristen yang tahan banting terhadap persoalan, So do you want to become a Christian who is resilient? terhadap masalah dan pergumulan hidup? In front of sufferings, toils, problems of life. Yang pertama-tama perhatikan dasar kekristenan kita terlebih dahulu. First, you need to focus on your basic Christianity basic first. Apakah kita membangun di atas jerami, rumput kering? Do we build on the foundation of hay? Atau emas, perak, batu permata? Or do we build above this foundation of gold and jewels? Efesus 5 ayat 15 sampai 18 mengatakan, Ephesians 5 verse 15 says, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Verse 15 until 18 of Ephesians 5. So then be careful how you live. Do not be unwise, but wise, making the best use of your time, because the times are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit. Ya, sebagai orang yang sudah dibaptis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, As people who already being baptized and receive Jesus as Christ as Savior, maka kehidupan kita harus berubah 180 derajat. then our lives must change 180 degrees. Dari kehidupan dosa From sinful life menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan. to a holy life in the presence of the Lord. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Life that is pleasurable for the Lord. Untuk menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka kita harus bayar harga. So to have a pleasing life to the Lord, then we must pay the price. Mau hidup dalam kedagingan If you want to live in the flesh atau mau hidup dalam roh. or live in the spirit. Kalau mau hidup dalam roh, If you want to live in the spirit, maka seperti akar itu yang mengalami kesulitan terus ke bawah mencari air, saudara. then it's like the seed that is under the rock. It must grow its root down and deeper and deeper to reach the water source. Karena keinginan daging kita ini masih kuat. Because the flesh will in us still strong. Keinginan daging kita berbeda dengan keinginan roh. The flesh will is different with the spirit's will. Justru apa yang tidak ingin kita kerjakan, So it is actually the things that we do not want to do, itu yang kita kerjakan. that's what we do. Itu sebabnya kita perlu dihambat oleh batu. That's why we need to be limited by rock. Ditekan oleh kedagingan kita harus ditekan. Yeah, pressed down, need to be pressed down, our flesh will. Sehingga roh kita semakin hari semakin kuat. So that our spirit becomes stronger. Itulah dasar iman kita mau dibangun dari roh atau daging kita, saudara. So how should we build the foundation of faith? By flesh or by spirit? Saudara, hal yang ketiga dari pohon kurma adalah And then the third thing we can learn from palm trees is ketika hendak bertumbuh, pohon kurma itu harus mengalami hal-hal yang sulit dan sangat menyakitkan. when the palm tree wants to grow, it must experience hard things, painful things. Benihnya ditanam di dalam tanah. The seed is put underground. Sang petani kurma akan meletakkan sebuah batu besar di atasnya dengan sengaja. And then the farmer will put on a big rock upon it purposefully. Hal itu tentu menyulitkan benih itu untuk bertumbuh, saudara. So this certainly makes the seed hard to grow up, Tapi tidak membuatnya mati. but it doesn't kill it. Saudara, kita ini sama petani
atau dengan Tuhan itu diberikan tekanan ke bawah. So Ada from, batu besar yang menekan. so from the Lord we are given pressure like a rock in our lives. Artinya apa saudara? What does it mean? Jangan heran kalau ikut Tuhan kok jadi banyak masalah. So don't be surprised when you come follow the Lord, then you will experience many problems. Banyak orang mengatakan kok setelah saya ikut Tuhan justru banyak masalah. Many people say, since I learned to follow the Lord, since I decided to follow the Lord, then I have many problems in my lives. Dulu ketika saya masih hidup dalam dosa, When I was living in sin, rasanya semuanya berjalan dengan lancar. feels like everything goes smoothly. Pekerjaan diberkati, My job is blessed. apapun yang dikerjakan selalu sukses. Everything that I do is successful. Tetapi kenapa setelah ikut Tuhan, But when after I decided to follow the justru Lord, saya jadi susah. then I have hard life. Saudara, itu sebabnya kita harus sadar bahwa ikut Tuhan itu tidak selalu diberkati. So that's why we need to realize that when we are living in the Lord, we are not always having in this blessing. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, So Philippians 1:29 says, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. for you have been given the privilege for the Christ's sake, not only to believe in him, but also to suffer for him. Ternyata karunia yang Tuhan berikan itu kepada kita bukan hanya percaya kepada Yesus. So apparently, gift from the Lord is not just believing in the Lord, Tetapi juga menderita. but also to suffer. Saudara perhatikan, orang-orang yang ikut Yesus So pay attention, people who follow Jesus, rata-rata menderita. usually they suffer. Yesus sendiri menderita. Jesus himself suffered. Murid-muridnya mati semua dibunuh kecuali Yohanes. His disciples, all of them were died because they were killed, except John. Orang-orang Kristen mula-mula itu juga menderita, saudara. The early Christians also they suffered. Makanya jadi orang Kristen itu memang identik dengan penderitaan. That's why becoming Christian is identical with suffering. Kita jangan terlalu dinabobokan dengan berkat, berkat, dan berkat. So we should not be lullabied by blessing, blessing, blessing. Sebab kadangkala berkat itu membuat kita menjadi tidak kuat. Because sometimes blessing make us become not strong. Kita pasti diberkati Tuhan, Definitely we will be blessed by the Lord. tapi dasar kita harus kuat dulu. But we need to have a strong foundation. Itu sebabnya orang Kristen jangan sukanya langsung tumbuh ke atas, pengen cari nama, cepat terkenal, mau jadi orang benar itu harus melalui proses. That's why a Christian should not just seek to grow up, want to be famous, want to be well known. We need to go through the process first. Saudara, kalau hari-hari ini saudara dan saya sedang menghadapi proses dari Tuhan, These days, if you and I facing process from God, kalau saya menganggap proses itu sebagai saya sedang kuliah, for me, having this process in my life, I consider it as going to college. saya sedang belajar. I am learning. Kalau saudara sedang katakan kesulitan ekonomi hari-hari ini, If, for example, you are in economic difficulty these days, itu artinya kita sedang kuliah di fakultas ekonomi. it means you are studying in economic faculty. Anggap aja kita lagi belajar, saudara. So take a perspective that you're actually studying. Saudara mungkin hari-hari ini sedang berhubungan dengan hukum, dengan masalah-masalah hukum. Maybe these days you are having difficulties with law. Ada orang-orang yang kena jeratan hukum, Maybe you must face law consequences, bahkan di penjara. even put in jail maybe. Anggap aja itu sekolah fakultas hukum. Consider that you are actually going to law faculty. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami sakit, If you're experiencing illness these mungkin days, cancer, maybe cancer, atau mungkin penyakit yang cukup parah, or maybe a fatal or quite bad, kita sedang kuliah di fakultas kedokteran. then actually we are going to medicine faculty. Amin, saudara. Amen. Itulah ujian iman. That is test of faith. Makanya nikmati proses pasti sukses. That's why enjoy the process and then you will experience success. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Romans 5 verse 3 till 5.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bayangkan saudara, dikatakan kita sengsara itu bermegah. Not only that, we also boast in our suffering. So when we're in suffering, we can boast. Banyak orang bermegah karena kekayaan, Many people boast in their wealth, karena kesombongan. in pride. Tetapi Alkitab mengatakan, But the Bible says, kalau kita sengsara harusnya kita bermegah. when we are suffering, we need to boast. Nah, ini pola pikir yang harus dirubah, saudara. So we need to have an upside down mindset. Kenapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Why? The Bible says suffering produces endurance. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. And endurance produces character. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. And character produces hope. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Now this hope does not disappoint us because God's love has been poured out into our hearts. Amin, saudara. Amen? Bahkan Mazmur mengatakan tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. And even in Psalms 119 it is written that if I'm suffering, it's good for me so that I can learn your law. Karena itu jangan cepat mau tampil dulu sebagai orang Kristen. So that's why don't quickly want to stand in front on the stage as Christians. Apalagi orang-orang yang baru bertobat. Especially for those who just repented. Jangan cepat-cepat melayani dulu. Don't quickly go into ministry first. Boleh melayani tetapi jangan ambil beban yang berat dalam pelayanan. Yeah, you can get into ministry but don't take the heavy burden in ministry first. Lebih banyak belajar dulu firman Tuhan. But take more time to learn the word of God Hidupi firman Tuhan. and live in it. Karena perlu waktu Because- untuk kita menghidupi firman Tuhan. Because it takes time to live in the word of God. Supaya kita kuat menjadi orang Kristen. So then we can become a strong Christian. Kita punya kesaksian yang dahsyat. Then we can have powerful testimonies. Yang kelima, saudara. Number 5. Kemudian akar itu akan menghisap air sebanyak-banyaknya sehingga akar itu akan mulai membesar dan kuat sampai pada waktunya benih kurma akan tumbuh ke atas dan menggulingkan batu besar yang selama ini telah menindihnya. Then the root will absorb as much water as it can. Then the root will grow bigger and stronger until the time the seed will break the rock upside and then will grow up. And then it will become so strong. Jadi yang terpenting itu akarnya dulu yang kuat. So the key is to have a strong root. Kalau akarnya kuat, maka dia berhasil menggulingkan batu yang menekannya selama ini. If the root is strong, then it can crack the big rock that is suppressing it for such a long time. Benih ini akhirnya bisa bertumbuh dengan leluasa. Then the seed can grow freely. Batangnya menjulang tinggi seperti pohon kelapa yang kuat. The trunk will go up like a strong coconut tree. Tidak tergoyahkan. Yeah, unshakable. Walaupun hidup diterpa badai di padang pasir. Even though hit by storm in the middle of wilderness. Nah, saudara, pada fase ini kita menjadi orang Kristen yang kuat. So in this phase, we become strong Christians. Yang penting akar itu mencari air. So the most important, the root must find water Air first. itu bicara tentang apa, saudara? Water speaks about what? Air kehidupan. Water of life. Merenungkan firman. Meditating the word of God. Sebab dengan merenungkan firman, Because through meditating the word, menghidupi firman Tuhan, living the word, maka kita akan menjadi kuat. then we become strong. Nah, saudara, pada fase ini orang Kristen harus hidup jadi firman dan menjadi kesaksian. So in this phase, Christians need to live in the word and then become testimony. Saudara, dulu saya pernah melayani di camp pemulihan. So I used to serve in the camp, restoration camp.
Saya melihat banyak sekali kesaksian-kesaksian yang dahsyat. I saw so many powerful testimonies. Tapi saya nggak merasakan punya kesaksian yang dahsyat, saudara. But I never felt that I have a powerful testimony too. Ternyata Tuhan bilang begini, And then the Lord told me, kalau kita mau punya kesaksian yang dahsyat, if we want to have powerful testimony, maka kita harus mengalami proses yang dahsyat pula. then we must go through huge process also. Semakin kita diproses dengan dahsyat, The more we are processed, semakin besar kesaksian kita. then the bigger the testimony. Saudara, saya sampai usia 40 tahun So, nggak until- pernah ngalamin masalah-masalah yang begitu berat dalam hidup saya. So until 40 years old, I never experienced big problems. Tetapi sejak usia 40 ke sini, But after 40 years old, banyak now. masalah so many problems terjadi. happen. Saya kuliah di beberapa fakultas. I went to college in several faculties. Bukan cuma satu, Not just one, tapi lebih dari satu. but more than one. Tapi apa yang terjadi? But what happened? Iman saya semakin kuat. My faith becomes Semakin stronger. melekat kepada Tuhan. I grow closer to God. Semakin banyak kesaksian-kesaksian yang dahsyat. I have more powerful testimonies. Dulu ketika nggak ada masalah, In the past, before having problems, saya cuma nggak punya kesaksian, saudara. I had no testimonies. Kesaksian saya cuma begini. My testimony only like this. Ya, saya merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oh, I felt God's grace, amazing blessing from the Lord. Karena apa? Karena nggak pernah ngalamin kesusahan. Because I never experienced difficulties. Saudara jalani penderitaan itu, pergumulan yang saudara alami dengan sungguh-sungguh. But if you go through your suffering, your problems fervently, Nanti ada kesaksian. then you will have testimony. Saya mungkin pernah bersaksi juga bagaimana waktu itu saya kena COVID. Maybe I have told you my testimony when I got COVID. Sampai akhirnya saya disembuhkan. Until after, then I get healed. Menurut saya kesaksian itu luar biasa buat saya. Yeah, for me that was an amazing testimony. Karena hampir mati, saudara. Because almost died. Tapi dari situlah, karena sembuh, jadi saya punya kesaksian. But because I passed through that, then I have testimony. Tapi untuk punya kesaksian yang luar biasa, ngalamin sakit enak nggak, saudara? But to have a huge testimony like that, is it nice, comfortable to experience the sickness? Menderita di rumah sakit, Yeah, suffering in the hospital, sedang menghitung hari. counting days. Katanya orang COVID nanti hari keberapa makin parah, hari keberapa makin parah. So they said after certain days, yeah, you got COVID, this will happen. After certain days, this will happen, get worse and worse. Disitulah saya mulai menghitung hari. There, I counted my days. Tapi justru disitulah saya mengalami Tuhan. But also there, I experienced the Lord. Sehingga saya bisa mengalami kesembuhan sampai saat ini. Then I experienced healing until today. Saudara, nggak enak jalanin itu. So walking through that is not comfortable. Yeah? Tapi abis itu kita merasakan kesaksian yang luar biasa. But after passing that, then we have amazing testimony. Kalau saudara sedang mengalami masalah dalam hidup saudara, If you are facing problems in your lives, nikmati saja. enjoy it. Karena satu hari Because one day, itu akan jadi kenangan. it will become a memory. Wah, dulu Oh, saya I used pernah to. mengalami masa-masa sulit. I had this hard Tetapi time. sekarang saya ditolong Tuhan. But now I'm helped by the Tapi Lord. waktu jalanin nggak enak, saudara. But when we were in that experience, it was not nice. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Yeah, all Amin, things saudara. will be beautiful in its time. Nah, selanjutnya bahwa kita tahu bahwa Allah seringkali mengizinkan tekanan hidup selalu datang, bukan untuk melemahkan dan menghancurkan kita. So now we know why God many times allow life pressure to always come, not to weaken or destroy us. Jadi kalau semua masalah itu Tuhan izinkan, tekanan hidup itu Tuhan izinkan, artinya akar kita semakin kuat. So if God allows all those hardship in our life, it means we have a stronger and stronger root. Akan ada waktunya benih yang sudah berakar itu akan menjebol batu-batu masalah hidup So kita. there is time where the seed will crush
through the rock above it. Dan the kita problems akan of life. keluar menjadi pemenang kehidupan. Then we will get up, become conquerors. Saudara, di Alkitab ada salah satu contoh, Brethren, there is an example in the Bible, yaitu jemaat Makedonia. the Macedonian church. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 8, If you read in 2 Corinthians chapter 8, jemaat Makedonia itu ada jemaat yang miskin, so the Macedonian church is a poor church. banyak masalah, They have many problems, banyak pergumulan hidup, lots of struggle, life struggles. tetapi dikatakan kasih karunia mereka berlimpah-limpah. But it is written, recorded that they have abundant grace Dalam keadaan susah dan dalam keadaan miskin, in hard time, in poverty, tapi dia masih mau memberi. but still they want to give. Bahkan memberi dengan kekurangannya, saudara. They give from their lack. Bukan itu aja, dia paksa gembalanya untuk ikut serta dan memberi. And not just that, they push their shepherd to receive their offering, their gift. Ini hal yang luar biasa, This karena is- nggak lazim seperti ini. This is something amazing because it is not something ordinary. Biasanya yang ada gembalanya Usually, maksa-maksa jemaatnya untuk memberi. usually it is the shepherd pushing the church to give. Kayaknya saudara kurang yakin nih. Yeah, I Kita think buka 2 Korintus 8 dulu, saudara. I think you don't really believe it. Yeah. Let's see. 2 Let's Korintus open. pasal yang ke-8, 2 Corinthians 8. ayat yang pertama. Saya bacakan dulu. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Verse 1 and 2 from 2 Corinthians 8. We want you to know, brothers, about God's grace that was given to the churches of Macedonia. In spite of their terrible ordeal of suffering, their abundant joy and deep poverty have led them to be abundantly generous. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Bayangin, udah susah, hidupnya menderita, gak punya duit, tapi mau memberi. Maksa lagi. So I can testify that by their own free will, they have given to the utmost of their ability. Yes, even beyond their ability. They beg us earnestly for the privilege of participating in this ministry. Yes. Saudara, inilah yang namanya orang Kristen kurma. So these are the palm tree Christian. Ditekan tetapi tetap dia akan menjebol tekanan tersebut. Under pressure, but still they will overcome those pressures. Karena akarnya kuat. Because they have strong root. Akarnya berpegang teguh pada bergantung sama air yang ada di bawahnya. The root relies fully on the water source deep within. Kalau hidup kita berpegangan teguh pada firman Tuhan, If our lives rely strongly upon the word of God, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, then kita pasti kuat. whatever happen in our lives, we will be strong. Saudara, yang berikutnya, So brothers, the next one, tanaman kurma lebih butuh musim panas yang sangat panjang dengan curah hujan minimum dan tingkat kelembapan yang rendah untuk dapat bertumbuh dengan optimal. palm trees need long dry season and also minimum rainfall and low humidity so that it can grow optimally. Ternyata tanaman kurma itu butuh musim panas yang sangat panjang, saudara. So palm trees need long drought, Dia mau selalu kayaknya menderita terus. long summer. Yeah, it's like they want to be suffering a lot. Artinya apa? Kita tidak boleh berada di zona yang nyaman. What does it mean? We should not stay in comfort zone. Tuhan akan membuat kita tidak nyaman supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. The Lord will make us uncomfortable so that we can rely on Him. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar kesaksian seorang misionaris dari Cina. So not too long ago, I heard this testimony from a Chinese missionary.
Pada waktu itu datang ke Indonesia, At the time, he came to Indonesia, lalu menceritakan bagaimana pelayanan bawah tanah di daratan China. and then he shared about the ministry, underground ministry in China. Sangat menderita. So hard. Yang ketangkep bisa di penjara sampai belasan bahkan puluhan tahun. If arrested, can be put into jail 10s of years even. Pada waktu itu kami yang mendengarnya sangat terharu. So when we heard about his testimony, we were so touched. Lalu salah satu hamba Tuhan lokal mengatakan begini. And then one of the local servant of God say this. Mari kita doakan Let's pray agar pemerintah Cina tidak lagi memperlakukan mereka seperti itu. so the Chinese government will not treat them like that anymore. Agar penderitaan mereka berakhir. So that their suffering ends. Maksudnya mau didoakan begitu, saudara. So he proposed to pray like that. Tapi apa kata misionaris Cina But tersebut? what did the missionary from China said? Jangan doakan saya seperti itu. He said, don't pray for me like that. Biarkan pemerintah Cina mengejar-ngejar kami. Allow the Chinese government to keep searching, want to arrest us. Tetapi doakan agar kami kuat menghadapi masalah yang kami hadapi tersebut. But pray so that we can be strong in the midst of this pressure. Itulah doa dari misionaris tersebut. That's the prayer of the missionary. Dia nggak mau keluar dari zona nyaman. He doesn't want to get out to Dia comfort tetap zone. berada dalam zona penderitaan. He wants to stay in the suffering zone. Tapi doakan dia supaya dia bisa kuat melewati persoalan pergumulan yang dia hadapi. He asked us to pray so that they can be strong in the middle of the pressure. Saudara, ikut Tuhan itu membuat kita merasa tidak pernah nyaman, saudara. So following the Lord make us always not comfortable in our lives. Saya mengalami hal yang demikian. I experienced such. Saya dulu melayani di gereja hanya sekedar bantu-bantu di gereja. So I used to be ministering in the church, just helping. Hanya sebagai ucapan terima kasih sama Tuhan, makanya saya melayani. As a thanksgiving to the Lord, so I serve the Lord. Tapi lama-lama Tuhan bawa saya sampai saya jadi hamba Tuhan. But after some time, God took me in this path to become a servant of God. Nggak cukup sampai hamba Tuhan di gereja saja. And not just servant of God in the church, Tapi Tuhan bawa saya ke tempat-tempat yang tidak nyaman. but also God took me to uncomfortable places. Pelayanan saya selain di FLC sekarang adalah saya banyak ke pedalaman-pedalaman, saudara. So besides doing ministry in FLC, I also go a lot to remote areas, Ke tempat-tempat yang dulu saya nggak suka. to places that I didn't like in the past. Di Jakarta saya pelayanan di kolong jembatan, So in Jakarta, I have ministry under the bridge, di pinggir rel kereta api, tempat pembuangan sampah, di pemukiman padat penduduk. on the side of the railways, in crowded area, slums area. Yang dulu saya nggak suka. I didn't like those places, Tapi Tuhan bawa ke situ. but now God takes me there, Bahkan ke pedalaman-pedalaman. even to remote areas, Membangun desa building villages. yang sama sekali tidak ada agenda dalam pemikiran saya pada waktu itu. And I had no agenda in my mind at that time, Tapi Tuhan bawa ke situ. but God took me there. Ada satu ayat yang mengingatkan saya. So there is one verse that comes to Yohanes mind. 21 ayat 18. John 21:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Truly, I tell you, when you were young, you would fasten your belt and go wherever you like. But when you get old, you will stretch out your hands and someone else will fasten your belt and take you where you don't want to go. Itu yang saya alami, saudara. That's what I Tuhan experienced. semakin hari semakin memepet kita untuk semakin hari semakin mendekat kepada Dia. As day goes, God cornered me and you so that we can grow closer to Him. Dari hanya seorang pengusaha yang melayani di gereja, From just a businessman that served the Lord in the church, sampai sekarang jadi hamba Tuhan. till now become servant of Lord. Ya, lebih baik jadi, dulu saya berpikir lebih baik jadi pengusaha punya hati gembala
So in the past I was thinking it's better to become a businessman that has a pastor's heart daripada gembala punya hati pengusaha. rather than a pastor with businessman's heart. Tapi sekarang saya mau jadi gembala punya hati gembala, But saudara. now I want to become a pastor with a pastor's heart. Tidak mau kembali ke pengusaha. Yeah, I don't want to become a businessman again. Yang ketujuh, saudara. Number 7. Pohon kurma dapat berbuah setelah ditanam selama 4 sampai 7 tahun. So palm trees will bear fruit after planted 4 until 7 years. Dan bisa dipanen ketika telah berusia 7 sampai 10 tahun. And can be harvested after 7 until 10 years. Artinya apa, saudara? What does it mean? Jadi orang Kristen itu jangan instan. Becoming a Christian is not instant. Karena segala sesuatu membutuhkan proses. Because everything takes time, Butuh waktu. takes time. Kita semua ikut Tuhan maunya pengen enak. We follow the Lord, we want everything to be nice. Serba instan. Instant. Doa langsung dijawab sama Tuhan. We pray and then directly answered by Ada the Lord. masalah hari ini pengennya besok dijawab Tuhan. If we have problem today, we want God's answer arrive Rasanya nggak mau tomorrow. berlama-lama. We don't want it to take long time. Ada masalah maunya segera selesai. We want our problems to be solved quickly. Manusia inginnya selalu berada di tempat yang nyaman. Human always want to be in comfortable place. Tapi perhatikan ini, kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, But pay attention, if you want to see God's glory manifested in your lives, maka saudara harus diproses, you need to be processed. dianiaya, You need to receive suffering, dan ditekan. persecuted, pressured. Itulah pilihan orang benar. That is the choice of the righteous. Kok rasanya firmannya nggak enak banget ya saudara? The sermon really not pleasing in the ears, yeah? Penderitaan. Yeah, suffering. Karena ini bicara tentang berakar. Because we are talking about rooting down. Tema yang disampaikan oleh Pastor Thomas adalah oleh gembala kita adalah tentang berakar dalam Tuhan. So the theme this month from Pastor Thomas is to become rooted down in the Lord. Karenanya kalau kita mau berakar, makanya kita harus kuat. So if we want to root down, then we need to be strong. Kemudian yang berikutnya, pada saat yang ke-8, pada saat pohon kurma sudah besar, ia akan menjadi tempat berteduh bagi para pengembara di padang gurun. Number 8. Buahnya yang manis pun dapat dinikmati oleh mereka. Number 8, when a palm tree is already grown up, it will become a shelter for people traveling in the wilderness. The fruit that is sweet can be enjoyed by them also. Saudara, saat sudah tua pun batang pohon korma itu bisa dimanfaatkan menjadi kayu untuk dibakar. And even when a palm tree is already old, yeah, we can still use the trunk. Serabut batang dan daunnya For pun fire. bisa diolah menjadi tas, And then the fiber from the trunk can be processed, become bags, keranjang, pelana unta, kertas, bahkan menjadi perabotan. become saddle for a camel, and even become furnitures. Pokoknya hampir semua dari pohon itu semuanya bermanfaat, saudara. So almost all parts of the tree is useful. Nah, saudara, marilah kita belajar dari pohon korma. So let's learn from the palm trees. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami beban dan masalah. And many times God allow us to experience many sufferings and burdens. Tetap bertahan. Still stay strong. Sampai satu hari nanti Tuhan akan pakai kita menjadi alat yang dahsyat dan perkasa. Until one day God can use us as a powerful vessel. Saudara, pohon korma ketika sudah tidak berguna pun, sudah mati pun, dia masih bermanfaat. And even after a palm trees die, Dia still jadi berkat. useful. It's still useful. Keluaran 15 ayat 27. In Exodus 15:27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Then they came to Elim, where there were 12 springs of water and 70 palm trees, and they camped there by the water. Saudara, pohon kurma sekalipun sudah mati tetapi tetap bermanfaat. So even though palm trees already dead, but it's still useful. Para musafir kalau lewat di padang gurun kehabisan air, mereka mencari sisa-sisa batang pohon kurma yang sudah mati. So when travelers in the wilderness, they want to, when they
run out of water, they will try to find dead palm trees because they know under those dead trees there must be water. Di mana mereka tahu bahwa di bawah pohon itu pasti ada mata airnya. Definitely there is fountain of water under those dead palm trees. Saudara, kalau kita sudah diproses Tuhan dengan luar biasa, kita tetap bertahan. So if we have gone through God's process, we Kita akan keluar sebagai pemenang. will come out as conquerors. Saudara, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Many are called but few are chosen. Karena itu biarlah kita menjadi orang yang sedikit itu. That's why we need to become the few. Walaupun orang benar sudah mati, hidupnya tetap menjadi mata air buat orang lain. Even though a righteous person is already dead, still his life will become a water fountain for others. Saudara rindu enggak bahwa waktu kita mati, kita tetap jadi berkat buat orang lain? Do you want to become blessing even after you die? Apakah kita meninggalkan warisan buat orang yang kita tinggalkan? Do we leave inheritance for people we left Mungkin behind? kita tidak meninggalkan warisan harta, Maybe we don't leave inheritance of wealth, tapi pelayanan-pelayanan kita but our ministries masih bisa dirasakan. can still be felt. Saudara, saya sampai sekarang ini saya pimpin sebuah yayasan, So until today I'm leading this foundation, tapi saya tidak mau dominan terhadap yayasan ini. but I don't want to be too dominant in the foundation. Saya harus ada orang-orang lain yang meneruskan. I need to have people around me that can carry on this ministry. Saya tidak mau waktu saya meninggal nanti yayasan ini pun tutup. So it is not my wish that when I die then the foundation closed down. Tapi saya mau pelayanan yang saya sudah bangun ini tetap berdiri. But I want this ministry that I have started keep going. Itulah warisan yang saya mau berikan kepada generasi penerus. That's the inheritance that I want to give to the next generation. Lewat walaupun saya sudah mati Even though I've di died kemudian hari nanti, in the future. tapi sekolah-sekolah itu tetap ada. But those schools still Dan exist melahirkan anak-anak didik yang terus berkelanjutan. and produce next and next generation perpetually. Itulah saudara yang namanya kita menjadi berkat buat orang. That is what called becoming blessing to others. Karena itu tidak mudah untuk menjadi orang benar. That's why it's not easy to become righteous people. Perlu proses seperti pohon korma. It takes process like the palm trees. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up together. Kita angkat pujian. Let's sing that song. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku dalam rumah Tuhan, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
Yes Lord, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, Jadikanku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, berilah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti Syafata Karabaya Syadara Bataka Syadara. Inilah doa kami ya Tuhan. Bentuklah kami, sempurnakan hidup kami, proses hidup kami ya Tuhan. Robasi Karakarabasi, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa saudara. Mari kita berbahasa roh. Urabashaka pataka. Uriarala bashanda pataka rabayasi. Kirabaya shanda pataka rabayashanda rabakara. Urabashaka takara. Urabaya shanda. Urapi kami Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa yang maha tinggi. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh hidup berkenan kepada-Mu. Biar kami boleh menghadapi aniaya demi aniaya. Kami boleh menghadapi penderitaan-penderitaan. Tetapi kami kuat di dalam Tuhan. Kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Akar kami semakin hari semakin makin dalam, makin dalam, makin dalam. Bersama-Mu Tuhan. Tinggal dalam bait-Mu. Tinggal bersama-Mu Tuhan. Supaya kami kuat, supaya kami tegar menghadapi hidup ini. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini kami sedang menghadapi satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Kami sedang menghadapi masa-masa yang sangat menentukan iman kami, di mana kami akan diperhadapkan dengan satu pilihan, ikut Tuhan atau ikut dunia ini, ikut Tuhan, rencana Tuhan, atau ikut dalam sistem dunia ini. Karena itu Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi tahan uji. Kalau hari-hari ini kami sedang menikmati, mengalami proses, biarlah proses itu semakin membuat kami kuat, tegar, sehingga pada waktu kami mengalami aniaya, penderitaan yang lebih besar lagi di depan kami akan kuat Tuhan, kami akan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mendengar setiap doa kami, Engkau mendengar setiap cerita kami. Sebagai seorang anak-anak Tuhan, kami tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Kami gak akan pernah keluar dari yang namanya penderitaan. Suka atau tidak suka, penderitaan itu akan kami hadapi satu hari. Karena ini adalah proses yang Tuhan mau. Kami mau dibentuk seperti emas Tuhan. Oh, yang dibakar, berikan kami kemampuan. Karena itu bawa kami
lebih dekat lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi Tuhan, dalam memahami akan rencana-Mu, akan firman-Mu yang hidup. Biarlah kami terus Tuhan berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kekuatan di hari-hari ini untuk menghadapi masa-masa sulit yang sedang terjadi. Biarlah kami kuat mengandalkan Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi persoalan, kami mau senantiasa mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberkati dalam pesan siang hari ini. Bersyukur kita akan bawa persembahan dan kita akan dengarkan kegiatan sepekan juga melalui media. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk menabur kembali untuk kerjaan Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami memberi dengan syukur, dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10, Kaki Bukit Road, KB Industrial Building. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Let's invite all friends and family to join in worship and grow in faith. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom, Facebook, and YouTube. Healing worship every Wednesday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel Tom's Hallius TV. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel Tom's Hallius TV. Sunday service September 10th, 2023 with Pastor Thomas Zandra. Make sure you will join us. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love, we waiting of you for worship together. Wish you blessed Sunday and God bless you all. Yang diberi bersama-sama kita angkat kita bersyukur pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diberi, iman kami berkata, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Sanbetu, haleluya, 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 Sanbetu, haleluya, Sanbetu,
Pastor.